Oke, selamat siang teman-teman. Halo, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja. Nah, kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Abnormal dan ini adalah pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir kita selama satu semester. Akhirnya setelah berjalan satu semester penuh, ini adalah pertemuan terakhir. Pada pertemuan terakhir kali ini, nanti kita akan membahas tentang bagaimana kita sebagai seorang ilmuwan psikologi atau nanti kalau teman-teman sudah menjadi seorang psikolog, bagaimana melakukan diagnosa dan bagaimana etikanya dalam bukan diagnosa, asesmen dalam melakukan asesmen dan bagaimana etikanya ketika teman-teman melakukan asesmen terkait dengan kasus-kasus yang sifatnya abnormal gitu. Nah, kita nanti akan langsung bahas. Kita langsung ke materinya saja hari ini. Untuk materi pertemuan hari ini, yakni ini. Oke, kita akan membahas materi pertemuan hari ini adalah asesmen dan deteksi dini untuk gangguan perilaku abnormal. Gitu, hari ini 6 Mei. Nah, untuk deadline tugasnya nanti seperti biasa, seperti minggu lalu juga, teman-teman juga harus melakukan evaluasi belajar. Evaluasi belajarnya ke-14 gitu. Itu sebagai bukti bahwa teman-teman hadir atau mempelajari materi ajar ini atau mempelajari video ajar ini gitu. Kita langsung saja. Nah, bagaimana sih melakukan asesmen? Nah, saya rasa ketika teman-teman mengikuti mata kuliah psikodiagnostik pada semester lalu, teman-teman pasti masih ingat bagan ini. Bagan proses pemeriksaan psikologis gitu. Bahkan proses pemeriksaan psikologis mulai dari keluhan, terus habis itu langkah selanjutnya asesmen, kemudian kita membuat kesimpulan hasil asesmen, terus bagaimana pola munculnya kasus, bagaimana dinamika psikologinya, diagnosa, intervensi, kemudian follow up atau tindak lanjutnya. Gitu. Nah, hari ini kita akan memfokuskan pada tahap ini saja, pada tahap asesmen saja. Pada tahap asesmen. Nah, sebenarnya asesmen itu apa sih? Gitu. Asesmen, kalau teman-teman mendengar istilah asesmen berarti apa yang ada di benaknya teman-teman? Pasti berhubungan dengan tes, gitu kan? Pasti berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan adanya tes psikologi, gitu kan? Nah, jadi pada intinya asesmen itu merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang digunakan untuk apa? Untuk dasar supaya kita bisa mengambil keputusan, supaya kita mendapatkan gambaran yang penuh terkait dengan apa yang informasi apa yang sedang kita kumpulkan gitu. Kalau misalnya kita menangani klien A gitu, berarti kita ketika kita melakukan asesmen adalah kita melakukan pengumpulan informasi terkait apapun yang terdapat dalam diri A. Untuk apa? Untuk kita kumpulkan supaya kita punya dasar kalau kita mengambil keputusan atau mengambil keputusan terkait dengan diagnosa atau menyarankan intervensi atau treatment yang bagus gitu, semacam itu pada dasarnya asesmen semacam itu. Nah, asesmen pada psikologi klinis yang nanti akan mengarah ke perilaku abnormal adalah asesmen yang jadi pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengeksplorasi kepribadian klien. Untuk apa? Untuk mendapatkan gambaran diri yang menyeluruh, gambaran diri yang komprehensif terkait dengan kalau nanti itu asesmennya sifatnya abnormal berarti tentang gejala abnormalitas yang dialami oleh klien itu. Jadi pada dasarnya asesmen adalah usaha kita untuk mendapatkan informasi. Nah, caranya bagaimana? Caranya banyak. Kalau teman-teman dalam benaknya itu tes, ya itu adalah salah satu caranya kita bisa melakukan asesmen gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Ada beberapa tujuan asesmen. Yang pertama adalah untuk melakukan klasifikasi diagnostik, untuk memasukkan bahwa diagnosanya ini terkait dengan gangguan apa sih, sehingga ketika kita sudah bisa menetapkan bahwa ini mengalami penyakit
atau gangguan A gitu, sehingga kita bisa menentukan intervensi yang tepat dan juga kita bisa tahu penyebab dari gangguan ini apa, sehingga kita bisa bermanfaat untuk melakukan penelitian, dan ketika penelitian otomatis kita melakukan diskusi gitu. Nah, tapi pada ininya ketika kita praktek, yang penting adalah ini, kita bisa melakukan intervensi yang tepat gitu. Kita bisa melakukan intervensi yang tepat untuk klasifikasi diagnostiknya. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan. Untuk mendeskripsikan terkait dengan apa? Dengan pola kepribadian dari si klien itu, sehingga kita bisa membuat dinamika psikologinya. Jadi untuk mendeskripsikan pola kepribadian dan dinamika psikologinya, sehingga kita bisa tahu kenapa sih seseorang kok bisa mengalami gangguan X gitu. Nah, karena ada dinamika psikologinya, ada riwayatnya gitu. Dan yang ketiga adalah untuk memprediksi perilaku dan juga untuk menseleksi. Nah, kalau untuk keperluan psikologi abnormal ini, tujuan asesmen lebih kita fokuskan pada dua tujuan yang awal, yakni untuk klasifikasi diagnostik dan juga untuk deskripsi. Jadi dua ya, untuk mengklasifikasikan diagnostik supaya mengklasifikasikan diagnostik si A ini mengalami gangguan apa, sehingga kita bisa menentukan intervensi yang tepat, dan juga untuk mendeskripsikan pola kepribadian si A, sehingga didapatkan dinamika psikologis yang komprehensif dari si A itu. Semacam itu teman-teman. Jadi kalau untuk psikologi klinis dan abnormal, kita fokuskan pada dua tujuan asesmen yang pertama. Nah, selanjutnya sasarannya. Ada 3 sasaran asesmen yang menjadi, kan kita kenapa sih kok kita sebagai seorang psikolog harus melakukan asesmen gitu. Nah, sasaran yang pertama adalah kita bisa mengetahui disfungsi psikologis dari individu yang kita teliti atau individu yang menjadi klien kita gitu. Kita bisa mengetahui disfungsi psikologisnya. Terus habis itu kita bisa mengetahui abnormalitasnya. Kita bisa tahu abnormalitasnya ini terkait dengan aspek mana, aspek pikiran, sosial, atau perilakunya, semacam itu. Jadi yang pertama adalah mengetahui disfungsinya, disfungsi psikologis terkait abnormalitasnya. Dan yang kedua adalah untuk selain mengetahui kelemahannya atau disfungsi psikologisnya, kita bisa tahu kelebihannya apa sih gitu. Karena kembali lagi kalau kita kembali ke abnormal 1, saya selalu mengedepankan bahwa kalau kamu kalau kamu bekerja sebagai seorang psikolog dan pekerjaanmu hanya mendiagnosa dan menjudge bahwa si A ini sakit apa, si B ini sakit apa, itu tidak akan membantu banyak gitu. Tapi praktekmu akan membantu banyak jika kamu bisa memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan dari si klien itu. Gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa supaya dia bisa berdaya gitu, supaya dia bisa berdaya dan berkembang secara maksimal, sehingga kita perlu melakukan asesmen untuk tahu kekuatan dari klien itu gitu. Nah, dan yang ketiga adalah itu tadi, kepribadian subjek gitu. Jadi sasaran asesmen itu kelemahannya, disfungsinya apa, bentuk perilaku abnormalitasnya apa, kekuatannya supaya kita bisa memberdayakan si klien menjadi lebih optimal, dan ketiga adalah kepribadian subjek itu sendiri. Gitu, dan selanjutnya adalah bagaimana tahapannya. Tahapan yang pertama dalam asesmen adalah melakukan perencanaan. Karena apa? Ketika kita mengambil data atau ketika kita menggali informasi, kalau tidak ada perencanaan, percuma. Gitu. Jadi, kita harus melakukan perencanaan dulu, terus merancang rancangan asesmen apa sih yang harus kita gunakan. Kalau misalnya rancangan itu didasarkan apa? Rancangan didasarkan dari keluhan yang kita terima dari si klien gitu. Jadi kalau misalnya si klien ini mengeluhkan bahwa dia mengalami keringat dingin pada saat mendengar informasi-informasi yang mengerikan tentang coronavirus misalnya, terus habis itu dia mengalami detak jantung yang meningkat, terus dia mengeluhkan itu, berarti
kita harus membuat rancangan mengambil datanya menggunakan apa ya? Otomatis kan kita sudah punya hipotesa atau diagnosa sementara. Diagnosa sementara, jangan-jangan ini mengalami karena COVID, jadi mengalami gangguan panic attack atau mengalami gangguan anxiety. Nah, mungkin kita bisa membuat rancangannya adalah dengan menuliskan kita perlu skala kecemasan semacam itu. Dan yang kedua, langkah kedua adalah ini, mengumpulkan data. Jadi proses asesmen setelah kita punya rencana, kita mau ambil data apa, langkah selanjutnya adalah otomatis action, melakukan pengambilan data. Dan langkah selanjutnya adalah mengelola data dan membuktikan hipotesisnya, apakah ini benar atau salah. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil asesmen itu, menyampaikan hasil asesmen, hasil pemeriksaan kita. Sama kayak dokter sudah periksa, terus habis itu disampaikan, oh kamu ini sakit ini loh, gitu. Nah, selanjutnya pendekatan asesmen yang kita gunakan, ada 3 pendekatan dalam psikologi, dalam melakukan asesmen, yakni psikoanalisa, dan yang kedua ada behavior, dan yang ketiga ada kognitif. Kita bahas satu-satu. Saya rasa ini sudah kita bahas waktu dulu. Semoga teman-teman masih ingat juga. Pendekatan psikoanalisa lebih fokus pada apa? Karena psikoanalisa berangkatnya dari Freud yang memfokuskan pada alam bawah sadar. Mau tidak mau, pendekatan asesmen dalam psikoanalisa juga memfokuskan pada motif alam bawah sadar si klien dan juga fungsi egonya, id, ego, super egonya, serta perkembangan awal kehidupan, anal, oral, genital, laten, falik itu, dan juga defense mekanismenya. Jadi berfokus pada hal-hal itu. Terus habis itu lebih banyak menggunakan tekniknya proyeksi. Jadi kalaupun menggunakan tes, berarti tes-tes yang digunakan adalah tes proyeksi dan juga asosiasi. Asosiasi bisa menggunakan asosiasi bebas gitu. Dan alat yang biasa digunakan adalah ini. Tes-tes proyeksi, DAP, HTP, Baum, Family Drawing, School Drawing, Silver Drawing Test, dan Wartek. Kemudian tes proyeksi kita bisa menggunakan bercak tinta, TAT, dan CAT gitu. Saya rasa teman-teman sudah familiar ya dengan tes-tes ini, jadi tidak perlu menunjukkan ini loh TAT, ini loh CAT gitu, tidak ya, karena di psikodiagnostik 1 kita sudah membuat ensiklopedia alat tes gitu. Nah, ini kira-kira apa pendekatan asesmen psikoanalisa apa yang digunakan ketika ini? Ayo, apa kira-kira? Sentre ya, iya betul sekali. Jadi ini adalah asesmen psikoanalisa menggunakan sentre terapi, gitu. Contohnya itu. Nah, untuk yang behavior adalah fokusnya, kalau behavior kan lebih mengedepankan pada perilaku. Nah, berarti fokus asesmen pada pendekatan behavior ini lebih menekankan pada perilaku yang tampak atau perilaku yang berwujud, perilaku yang bisa dilihat oleh mata, gitu. Dan juga mengedepankan pada stimulus responnya ABC, antecedent, behavior, sama konsekuen. Jadi harus mempelajari itu apa yang menjadi penyebab perilaku itu, antecedent, terus perilakunya kok bisa muncul, perilakunya apa, kemudian konsekuensinya apa, gitu. Lebih berfokus pada itu, dan lebih banyak menggunakan teknik observasi langsung, gitu. Jadi lebih banyak si terapis atau si psikolog ini lebih banyak melakukan pengamatan langsung gitu. Pengamatan langsung bisa dilakukan di mana? Macam-macam, bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di rumah, atau bisa dilakukan di situasi yang sudah kita setting gitu. Misalnya di tempat klinik, kemudian kita ada one way mirror, kemudian kita melakukan observasi langsung melalui one way mirror gitu. Atau cermin 2 arah gitu. Nah, alat yang digunakan adalah skala. Kalau behavior berarti kan harus terukur nih, karena perilakunya tampak. Perilakunya tampak dan perilakunya bisa diukur. Berarti kita bisa menggunakan BCL, behavior checklist, kemudian kita juga bisa menggunakan rating scale, dan juga kita bisa menggunakan skala perilaku. Contoh-contohnya adalah ini. Mungkin yang 2 ini, yang 3 di depan, ADHD rating skill, PEPR, sama TARS, ini adalah yang untuk anak-anak. Nah, untuk yang dewasa kita bisa menggunakan skala kecemasan atau anxiety scale, atau kita juga bisa menggunakan BDI, Bad Depression Index, atau Bad Depression Inventory untuk mengetahui kecenderungan depresi pada seseorang.
Gitu. Nah, yang terakhir adalah kognitif. Kognitif lebih mengedepankan kepada apa? Kepada pemrosesan informasi dan juga irrational belief yang dimiliki oleh si klien gitu. Jadi lebih mengedepankan kepada pola pikir yang digunakan dan sebab kausal, hubungan kausalnya, hubungan sebab akibatnya dan kemampuan intelektualnya gitu. Nah, jadi teknik yang biasa digunakan kita menggunakan wawancara, deep interview dan juga observasi dan tes tulis. Nah, tes tulis yang digunakan adalah tes-tes ini, IQ, DAT, tes Kuder, Army Alpha. Itu teman-teman pendekatan yang digunakan dalam asesmen. Dan tekniknya menggunakan apa? Saya rasa teman-teman juga sudah familiar dengan ini. Kita menggunakan wawancara, kita bisa menggunakan observasi, khususnya ketika kita menggunakan pendekatan behavior, terus habis itu kita bisa menggunakan tes psikologi, dan yang terakhir kita bisa merekap live report-nya. Itu teknik dan metodenya. Nah, kita bahas lebih fokus ke tes psikologinya. Tes psikologi apa sih yang sering kita gunakan untuk mengasesmen atau melakukan deteksi pada klien-klien? Gitu. Nah, kita bisa menggunakan tes intelijensi, itu penting untuk mengetahui kemampuan kognitifnya. Tes intelijensi yang sering kita pakai untuk melakukan asesmen pada subjek dewasa adalah WISE, IST, CIVIT, SPM. Saya rasa CIVIT-nya skala 3 ya. Saya rasa teman-teman juga sudah familiar dengan penyebutan tes ini. Kalau misalnya, aduh aku lupa, teman-teman bisa buka kembali tugas teman-teman waktu di psikodiagnostika 1 gitu. Kemudian tes yang selanjutnya adalah tes kepribadian yang bentuknya inventory skala. Ada MMPI, ada IPPS, ada SSCT, ada DISC, dan ada Papikostik. Dan ini juga sudah teman-teman ketahui juga. Kita tinggal merecalling saja. Dan yang terakhir adalah tes kepribadian, bukan yang terakhir, ini selanjutnya tes kepribadian yang sifatnya proyeksi. Kalau tadi kan sifatnya inventory dalam bentuknya skala, ini sifatnya proyeksi yang mencerminkan kepribadian. Ada grafis, mulai dari Baum, HTP, DAP, terus ada family drawing, ada school drawing, ada kinetic drawing juga, ada silver drawing test juga, kemudian ada Rorschach, terus ada TAT, thematic apperception test, kemudian ada Wartek itu, dan yang terakhir ada tes yang lainnya. Nah, tes yang lainnya ini dalam bentuk skala yang kita bikin gitu, skala yang kita bikin atau skala yang kita adaptasi gitu. Ada BDI, Back Depression Inventory, untuk mengetahui kecenderungan depresi seseorang, ada MBTI untuk mengetahui, ini hampir sama dengan MMPI. Terus habis itu ada UCLE Loneliness Scale untuk mengetahui kecenderungan kesepian seseorang. Kemudian ada well-being dari RIF Psychological Well-being Scale, itu skala well-being-nya yang dari RIF, macam itu. Jadi tes-tes psikologi itu yang kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya kita bahas etikanya. Etikanya bagaimana, Bu, ketika seorang psikolog itu melakukan pengambilan data atau melakukan penggalian informasi. Nah, etika seorang psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan asesmen itu pada dasarnya sudah diatur di Kode Etik Psikologi pada bab 11 pembahasan asesmen di pasal-pasal ini. Pasal 62 sampai 67. Nah, kita bahas ya. Nah, teman-teman juga bisa membaca, mengambil kembali buku kode etiknya. Nah, pada dasarnya etika pelaksanaan asesmen atau etika pelaksanaan tes dalam etika penggunaan alat tes dalam asesmen, kita harus memperhatikan ini. Memperhatikan kelima hal ini. Nah, hal yang pertama adalah alat tes yang kita gunakan dalam menggali data atau melakukan asesmen, kita harus memperhatikan validitas dan reliabilitas. Jangan sampai alat tes yang kita gunakan itu tidak valid dan tidak reliable. Karena apa? Itu bisa menjadi bias. Itu bisa membuat hasil asesmen kita bias, dan kalau hasil asesmen kita bias, bisa jadi hasil asesmen kita bisa salah gitu. Hati-hati. Jadi kalau menggunakan alat tes, perhatikan validitas dan reliabilitas alat tesnya.
Dan yang kedua adalah administrasi dan pengkategorian tes. Administrasi ini maksudnya apa? Kalau kita dalam melakukan tes kepada klien, kita harus benar-benar sesuai administrasinya. Alat tes ini disampaikannya bagaimana gitu. Penyampaian alat tesnya. Jangan sampai alat tes yang administrasinya, misalnya contohnya adalah Wessler, yang administrasinya itu disampaikan secara verbal, karena untuk mengetahui verbal performance-nya, kita sampaikan secara tertulis. Nah, itu administrasinya sudah salah. Itu tidak boleh, dan itu tidak etis. Karena apa? Karena nanti akan berpengaruh kepada hasil asesmennya. Gitu. Terus untuk kategori tesnya, jangan sampai juga kategori yang kalau dalam kategori tes kan ada speed test sama ada baterai test toh. Ada dua jenis kan. Jangan sampai tes yang itu sifatnya speed test untuk mengukur kecepatan kerja yang itu berdasarkan waktu kita sampaikan dengan waktunya molor gitu, atau kita sampaikan dengan jenis tes yang lain. Wah, itu bisa fatal gitu. Apalagi itu contohnya adalah tes Kraepelin gitu. Tes Kraepelin itu kan waktunya kan apa namanya? Saklek nih, harus sekian detik atau sekian menit, nah semacam itu. Nah, jangan sampai kita kategori tesnya yang speed test kita ubah menjadi kategori yang itu menjadi baterai tes. Nah, itu tidak boleh gitu. Dan yang ketiga adalah ini kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Kategori alat tes dalam psikodiagnostik ini terkait dengan alat tes ini sifatnya klinis atau tidak, butuh seorang ahli untuk menyampaikan alat ini atau tidak gitu. Karena ada beberapa alat tes yang itu harus psikolog yang harus menyampaikan. Tapi ada beberapa juga alat tes yang ilmuwan psikologi boleh. Psikolog klinis maksudnya. Ilmuwan psikologi boleh, misalnya tes IST. Oh, ilmuwan psikologi boleh menyampaikan alat tes ini. Tapi untuk menginterpretasikan hasilnya tidak boleh, harus di bawah supervisinya psikolog gitu. Jadi kategori alat tesnya. Tapi beberapa alat tes yang harus disampaikan klinisi apa, Bu? Nah, alat-alat tes klinis, alat-alat tes yang sifatnya klinis dan sifatnya proyeksi. Itu alangkah lebih baik kalau yang mengambil data adalah psikolog sendiri. Tes row itu yang mengambil data alangkah lebih baik kalau psikolog sendiri. Gitu. Terus habis itu hasil tes dan hasil tes yang kedaluarsa. Jangan sampai kita menggunakan alat tes yang sudah tidak kedaluarsa atau sudah lama gitu. Jangan sampai kita menggunakan hasil tesnya itu. Bu, Wessler itu sudah lama loh. Tapi paling tidak validitas dan reliabilitasnya masih bagus. Gitu. Jangan sampai kita menggunakan alat tes yang sudah out of date gitu ya. Terus habis itu hasil tes juga dalam menyampaikan hasil asesmen itu juga ada masa kedaluarsanya. Jadi masa hasil tes itu bisa dipakai masanya adalah 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun berarti itu sudah tidak valid lagi. Jadi harus dilakukan pengetesan kembali. Itu kalau untuk alat-alat tes yang sifatnya alat tes yang untuk tes IQ seperti itu. Dan yang terakhir, etika yang terakhir adalah asesmen yang dilakukan harus dilakukan oleh orang yang kompeten. Berarti asesmen dilakukan oleh orang yang punya kualifikasi dalam hal itu. Gitu. Kalaupun ilmuwan psikologi adalah ilmuwan psikologi yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan alat tes itu. Jangan sampai asesmen ini kita lakukan tapi kita tidak punya kualifikasi atau kita tidak punya lisensi gitu. Contohnya adalah misalnya saya melakukan asesmen DISC gitu, tapi saya tidak punya kualifikasi terkait dengan pelatihan DISC itu. Nah, itu bisa jadi bias tadi gitu. Jadi itu etikanya teman-teman, etika dalam penggunaan tes di psikologinya dalam asesmennya gitu. Saya rasa materi kali ini juga sudah cukup. Nah, karena materinya saya rasa sudah cukup, dan nanti kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, terus habis itu masih kurang paham terkait dengan materi yang disampaikan tadi, teman-teman bisa tanya saya melalui WA, saya terbuka untuk diskusi di WA gitu, dan jangan lupa sebagai
sebagai evaluasi kita harus mengerjakan, teman-teman harus mengerjakan evaluasi belajar abnormal 14 untuk ini juga untuk presensi juga. Jadi ini dua fungsi untuk mengetahui pemahaman kalian dan juga untuk presensi kehadiran kalian di mata kuliah abnormal pertemuan ke-14 itu. Caranya masih sama, masih tetap menggunakan Google Form, yang Google Form-nya ada di materi pertemuan ke-14, teman-teman jawab, kemudian teman-teman submit gitu ya. Oke, kalau gitu mata kuliah ini sudah selesai. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya. Saya terbuka di WA. Terus habis itu akhirnya sudah selesai mata kuliah kita dan kita bertemu lagi di UAS. Jadi selamat menjalankan UAS. UASnya nanti bagaimana, Bu? Masih rahasia. Nanti saya infokan lebih lanjut terkait dengan UASnya dan good luck untuk UASnya dan sampai ketemu lagi di semester depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Dan sampai jumpa juga kita akhiri ini.